Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mari saat ini kita mau mulai saat teduh pada pagi ini. Kita mau teduhkan hati kita. Kita mau buang semua yang bukan berasal dari Tuhan di dalam pikiran kita. Kita hanya mau fokus kepada Dia saja. Kita buat tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau satu-satunya Bapa kami yang sungguh amat baik. Kalau pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, itu juga semua karena anugerah-Mu dan undangan daripadamu kepada setiap kami yang hadir. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami saat ini, berkati saat teduh ini ya Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kita, dan penyembahan ini hanya kepadamu saja. Terlebih-lebih kami mau merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini, agar setiap kami boleh menjadi pelaku firman. Jamah setiap hati kami dan ajar kami agar senantiasa kami dapat meneladani Bunda Maria. Penuhi kami juga dengan Roh Kudus-Mu dan berkati setiap kami hamba-Mu yang akan melayani-Mu saat ini. Pimpin hati kami, pikiran kami, agar fokus kepadamu saja selama 30 menit ke depan. Tuhan Yesus, inilah kami mau serahkan saat teduh ini dalam pimpinan-Mu. Engkaulah Yesus Kristus, Tuhan kami yang berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari, sahabat yang terkasih, pagi ini kita mau undang Roh Kudus datang di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, agar setiap kami yang lelah boleh disegarkan, setiap yang lemah boleh dikuatkan, setiap yang sakit boleh juga disembuhkan. Mari kita mau angkat pujian ini, kita mau benar-benar dengan sepenuh hati mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami boleh mengalami urapannya, boleh mengalami jamahannya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai bentuk syukur kita karena kita mempunyai Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datanglah. Jamalah setiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah.
Mari sahabat yang terkasih, kita mau nyatakan sekali lagi. Kita mau dengan sepenuh hati mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah. Lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Benar Roh Kudus, Allah Roh Kudus, pimpinlah kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kalau pagi ini kami boleh Engkau izinkan untuk menaikkan syukur kami. Karena setiap kami Tuhan berikan roh penolong di dalam kehidupan kami masing-masing. Saat ini kami mau lebih dalam lagi untuk boleh mengangkat penyembahan kami kepadamu. Layakkan kami ya Tuhan Yesus, terlebih-lebih layakkan hamba-Mu ini ya Tuhan, agar setiap penyembahan yang kami naikkan, itu boleh benar-benar berkenan di dalam hati-Mu. Ampunkan segala dosa dan salah kami ya Tuhan, agar setiap kami Engkau dapatkan layak di hadapan-Mu. Mari sahabat yang terkasih, kita mau naikkan penyembahan kita mau sembah Raja kita yang berdiri di tengah-tengah kami saat ini. Kita mau tinggikan Dia, kita mau puji Dia. Karena setiap sembah dan puji boleh memenuhi tatahnya. Mari kita mau katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, kita sembah Dia. Sembah dan puji
penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Dialah mana-mana. Terima kasih kekuatanku, dan Malaysia Marakatas Marakatas Malaysia Darakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Darakatas Malaysia Marakatas Malaysia Yaranas Darakatas Malaysia Marakatas Malaysia Darakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Amanesan Darakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Anesan Darakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Engkau sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Tuhan, izinkan kami tetap di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan firman-Mu, agar setiap firman yang ditaburkan melalui Chief Baby itu boleh benar-benar menjadi rema di dalam hati kami, dan setiap kami boleh Engkau dapatkan menjadi pelaku-Mu. Urapi anak-Mu Chief Baby, urapi dia dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, agar setiap renungan yang dia bawakan itu boleh tinggal di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Shalom, selamat pagi. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayatnya yang ke-38 sampai ke-42. Mari kita baca bersama. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Namun Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang sikap dua orang wanita, yaitu Marta dan Maria yang menyambut kedatangan Yesus di rumah Marta. Marta sibuk melayani dengan pekerjaan di rumahnya untuk menjamu Yesus. Sedangkan Maria duduk di dekat Yesus, diam dan memberikan perhatian sungguh-sungguh mendengarkan kata-kata Yesus. Di saat Marta sibuk dan repot, dia merasa kewalahan. Timbul rasa kesal dan dia bertanya pada Yesus, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya saja satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah seperti cermin dalam hidup kita. Kita seringkali seperti Marta yang sibuk dengan banyak hal sehingga tidak fokus pada Yesus yang berkunjung ke rumahnya. Seperti kita juga sibuk dalam aktivitas kita sehari-hari, dari urusan rumah tangga, anak, pasangan hidup, pekerjaan, dan lain-lainnya. Lengkap dengan 1001 macam persoalan yang ditemui, yang menyedot waktu, pikiran, tenaga, dan perhatian kita. Maka lengkaplah sudah kita menjadi manusia yang super sibuk, sehingga Tuhan bukan menjadi yang utama. Marta khawatir bagaimana nama baiknya sebagai tuan rumah. Apa yang harus dimakan dan diminum Yesus. Kemudian bagaimana pelayanannya bagi Yesus. Demikian juga kita sering kali khawatir dengan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal kalau kita dekat dengan Allah, maka kita tahu Allah lebih besar dari segala masalah kita. Marta menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada pertanyaan terbersit. 1. Untuk siapa dan apa seluruh aktivitas yang kita lakukan? Kedua, masih adakah waktu untuk mendengarkan Tuhan secara pribadi dan masuk dalam relasi yang lebih intim lagi? Pertanyaan ini patut kita renungkan. Apakah hidup kita sudah berpusat kepada Tuhan? Mungkin dengan seluruh kesibukan yang kita lakukan dalam pekerjaan dan pelayanan, kita merasa sudah menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu, jangan-jangan kita hanya seperti Marta yang sibuk dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan berarti Tuhan mengecilkan apa yang Marta perbuat. Itu tetap perlu dan penting. Tetapi yang lebih utama yaitu
menyediakan waktu terbaik untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Segala kesibukan dan prestasi yang kita terima tanpa penyertaan Tuhan adalah sia-sia. Tuhan ingin kita memprioritaskan Dia dalam kehidupan sehari-hari. Dari Dialah kita memperoleh kekuatan dan arah hidup yang benar dalam menghadapi pergulatan hidup di dunia ini. Dan seluruh proses ini harus terus kita lakukan setiap hari, yaitu kita menjadi murid yang mau duduk diam mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara Tuhan artinya kita siap diajar, siap menerima perintahnya dan melaksanakan perintahnya. Mari sahabat terkasih, kita selalu datang padanya setiap hari untuk duduk diam mendengarkan berbicara. Mendengarkannya Tuhan berbicara lewat doa, lewat firman, dan lewat pujian. Ayat-ayat yang menguatkan, saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-6, ayat ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di pasal 1 Korintus 10 ayat ke-31, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Sertakan Tuhan sebagai yang utama dalam setiap aktivitas kita, baik perkara kecil maupun perkara yang besar. Karena Dialah Tuhan yang sudah menebus manusia, hidup kita miliknya dan hanya baginya. Seperti ditulis di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk datang memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah boleh aku sampaikan melalui mulutku ini boleh sungguh-sungguh berasal daripada-Mu Tuhan, menjadi rema dan menjadi renungan bagi kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti pada bacaan Injil hari ini, biarlah kami boleh meniru Maria ya Tuhan, yang menjadi seorang murid yang duduk dengan tekun di kaki-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Dan kami boleh mendengarkan dan mulai melaksanakan, siap untuk melakukan segala perintah-perintah-Mu Tuhan. Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya, hanya Engkaulah satu-satunya harapan kami, hanya Engkaulah harapan kami, hanya Engkau adalah andalan kami. Bapa, kami mau serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Kami juga mau mengucap syukur untuk komunitas pemurnian hati yang sudah Engkau berikan pada kami. Jagailah kami selalu, lindungilah juga Bapak dan Ibu Gembala kami, Pak Paulus, Bu Vila, beserta seluruh keluarganya, juga untuk seluruh pelayan-pelayannya, dan juga seluruh anggota dari komunitas pemurnian hati ini Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Biarlah kami mempunyai kerendahan hati dan hati yang sungguh-sungguh mau melayani Engkau. Dan kami boleh bersatu ya Tuhan, saling melengkapi. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa mengenal Engkau. Bapa, kami juga mau mendoakan khususnya untuk acara PHSEL pada malam hari ini, kiranya Engkau sertai seluruh pelayan, jaringan, internet, dan semua
ruang Zoom, dan juga peserta pada PH Cell malam hari ini, agar kiranya boleh bersekutu dan boleh bersharing iman, agar makin ditambahkan lagi imannya dan semakin dekat kepadamu ya Bapa. Mari kita lanjutkan untuk doa untuk komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3, 1, 2. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pagi